Selamat datang di channel kepenulisan yang dipandu oleh MC Yudita R. Saragi. Di sini aku nggak menjanjikan apapun, apalagi kesuksesan dalam bidang menulis. Yang bisa aku yakinkan adalah dengan menonton konten-konten di sini, vibes-mu sebagai penulis akan terjaga kemurniannya. Yang datang ke sini pasti kamu-kamu yang sedang start menulis kan? Ya kan? Kamu bisa jadi seorang penulis pemula ataupun penulis profesional, atau jangan-jangan kamu nih seorang penulis terkenal nih, tapi kecil sih kemungkinannya bisa nyasar ke channel ini. Atau kamu adalah seorang penulis yang udah banyak nulis tapi nggak terkenal-terkenal. BTW, itu bukan kamu, tetapi aku. Well, intinya stuck dalam menulis bisa dialami siapa saja ya teman writers. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan ini? Sana tanya ChatGPT atau Gemini aja, ngapain di sini? Sorry, Marshanda. Oke, yang pasti kamu harus cari tahu dulu penyebabnya. Kalau kamu datang ke aku dan tanya, aku akan tanya-tanya balik kayak dokter. Apa keluhan Anda? Apa yang dirasakan? Karena itulah satu-satunya cara untuk bisa menemukan penanganan yang tepat. Intinya kita coba diagnosis dulu lah penyebabnya, baru kita bisa tentukan apa obatnya. Keluarkan teleskop, stetoskop. Kemungkinan kamu akan datang dengan keluhan seperti ini. Kak, aku udah nulis tapi di tengah-tengah aku kehilangan ide. Tengah-tengah apa? Danau. Aku gak tahu lagi apa yang harus aku tuliskan. Oke, tanpa stetoskop fix. Penyakitnya kamu tidak punya tujuan cerita yang jelas, karakter utamamu atau protagonismu masih sangat lemah. Singkatnya, kamu belum maksimal melakukan kegiatan pra-writing. Ketahuan kan? Obatnya adalah coba mulai dari awal, lakukan tahap-tahap pra-writing. Yang paling utama buatlah premis, kawan-kawan, agar tujuan ceritamu lebih jelas. Karena premis adalah inti cerita yang disampaikan dalam 2 atau 3 kalimat saja. Di dalamnya sudah ada karakter, tujuannya, bahkan halangannya. Kalau sudah ada penyelesaiannya, sekalian letakkan penyelesaiannya di sana. Contoh, merasa sedih karena kehilangan saudara terbaiknya, Moluska ingin pergi ke tempat-tempat baru untuk mengusir kesedihan. Tetapi dia malah bertemu 5 orang unik yang akan membolak-balikkan seluruh perspektifnya tentang tujuan hidup. Oke, ada sebuah kondisi awal seorang protagonis yang bernama Moluska dengan tujuan mencari tempat-tempat baru, tetapi ada halangan. Ketemu 5 orang unik yang malah membolak-balikan seluruh perspektif tentang tujuan hidupnya. Kamu bisa tambahkan penyelesaian di sini kalau sudah ada. Nah, setelah premis jangan lupa kenali karaktermu dengan lebih baik lagi. Jangan sampai kamu tidak kenal dengan protagonismu sendiri. Itu akan membuat tulisanmu tidak punya tujuan dan akan stuck di tengah jalan. Berikan ia kekurangan, tetapi tetap berikan ia kebaikan atau kekuatan. Jangan lupa selain tujuan harus ada need yang kamu persiapkan untuk dipelajari oleh karaktermu. Semua proses ini tampak membosankan. Paksa dirimu melampaui rasa puasmu. Kamu akan berterima kasih kepada dirimu sendiri nanti. Atau kemungkinan kamu akan datang dengan keluhan. Aku udah buat itu semua, maksudnya sudah buat semua langkah-langkah dalam pra-writing. Tetap aja di tengah-tengah jalan nulis, aku tuh stuck. Oke, give me my stethoscope. Baik, kamu mungkin terlalu keras pada dirimu sendiri. Kok ya pengen banget draft pertama kamu langsung flawless, kinclong, glowing? Buang impianmu itu, saudaraku. Bahkan draft pertama Stephen King pun mungkin hancur. Lupakan kegiatan membaca ulang satu kalimat yang kau tulis, lalu memperbaiki kalimatnya. Satu paragraf baca ulang lagi dan perbaiki. Sampai kau kehilangan waktu dan moodmu, yang dimana moodmu itu dicari sebelumnya seperti mencari jarum ditumpukan jemari. Lah santai, jerami maksudnya. Susah tahu. Tuliskan aja dulu tanpa mikir tentang teknikal atau tanpa mikir tentang baik dan buruk hasil tulisanmu. Kamu buat sendiri batasan-batasannya. Sampai kapan kamu harus berhenti. Aturlah sendirilah itulah. 20 menit berhenti atau 10 menit berhenti tanpa kamu baca-baca ulang lagi. Lalu setelah berhenti kamu boleh baca ulang tanpa edit loh ya. Baca buat mikirin plot alur selanjutnya yang sesuai. Bukan untuk edit.
Bisa jadi kamu datang dan lalu mengatakan kepadaku bahwa enggak, aku enggak gitu. Aku tetap free writing aja, enggak mikirin bagus enggaknya kalimatku, tetapi tetap saja stuck. Oke, sini gergaji mesin. Saya coba bongkar tengkoraknya ya. Kemungkinan besar kamu kekurangan bahan mentah di kepala. Menulis itu bahan mentahnya wawasan, bukan? Kurangnya wawasan bikin kita kekurangan bahan untuk menulis. Ayo, baca lagi. Tinggalkan tulisanmu itu, mari kita membaca. Cari bacaan yang nyambung dengan sesuatu yang sedang kau tulis. Bukan mau plagiat ya, kok bandel. Baca tulisan orang bukan buat mau meniru, tetapi memenuhi isi kepala dengan wawasan baru. Misalnya teknik menulis, bahkan menemukan kekurangan-kekurangannya yang nantinya bisa kau hindari dari tulisan itu. Buku non-fiksi sangat baik juga sih untuk bahan yang bikin tulisanmu berisi, bervitamin, dan bernutrisi. Konten-konten visual di medsos juga boleh sih sebagai tambahan. Tapi tidak disarankan. Enakan baca saja karena bisa sekali memperkaya cara kita membangun kalimat dan plot. Lagian kalau ke medsos nanti kamu ke distract berjam-jam. Dapat dance viral, malah belajar dance, malah tiktokan. Udah. Paling bener baca buku aja, fisik. Digital oke lah, asal janji nggak ke distract. Atau kamu datang dengan kondisi dan berkata seperti ini. Aku udah baca, aku udah pro writing dan baik, udah juga nggak sibuknya sebelum tulisan usai, masih stuck loh Namboru. Ini sih sudah sangat kronis, tragis, manggis, sadis, curious. Siapa tahu kamu memang lagi burn out aja. Kebosanan dalam menulis bisa juga loh bikin kita stuck. Ini bukan tentang kamu ya yang nulisnya jarang-jarang. Gimana bosannya kalau nulisnya jarang? Ini untuk penulis-penulis pro biasanya. Penulis artikel untuk website misalnya yang dituntut setiap hari nulis. Bisa aja mereka burn out. Atau kamu yang udah nulis dari awal menjelang ke klimaks malah buntu. Bisa jadi burn out. Sana jalan-jalan keluar rumah. Jajan es krim ke gunung, ke danau, ke kawah. Sawah aja deh biar gak panas. Atau ngeracik bom. Kalau udah relax bisa balik lagi, nulis lagi. Ingat, banyak tagihan yang harus kamu bayar. Wahai penulis pro, kok cemana kau ini? Nulis lagi. Nah, yang terakhir ini, datanglah dia dengan keluhan, udah semua dilakukannya, tetap aja stuck. Tarik napas, hembuskan. Bisa jadi motivasi menulismu kurang kuat, saudaraku. Ikut lomba nulis sana, biar ada tujuannya. Ikut tantangan nulis dalam sebulan kek. Yaudah, kalau nggak ampuh juga itu, ya udah jadi aja lah affiliate Shopee. Udah, nggak usah jadi penulis. Bye bye. Oke, follow TikTokku, Instagramku, berbondong-bondong ke live aku ya. Kita bisa nulis bareng di situ. Oke, bye. See you.